Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya Jentina dari Youth Science Indonesia dan sore hari ini kita akan mengadakan diskusi santai aja ya dengan sahabat saya Pak Imam Setiawan dari Bogor dan kita sedang menunggu koneksi dari Pak Imam. Hari ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang menarik yaitu parenthood with disability. Oke, saya akan undang. Oke, sebentar ya Pak. Oke, nggak kedengeran. Sorry. Halo. Halo Bu Jen. Hai Pak Imam. Suaraku kedengeran nggak Pak? Jelas nggak? Kedengaran Bu Oh Jen, jelas ya, kedengaran. kedengeran ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Soalnya tadi ada yang info katanya suaranya nggak kedengeran. Oke, baik-baik. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Jen. Bu Jen Sehat, gimana? Sehat juga? sehat Pak. Terima kasih. Gimana cuaca di Bogor saat ini Pak? Seperti biasa hujan. Hujan, Bogor kata hujan ya, identik ya. Jadi kalau hujan pasti hujannya lebih banyak di Bogor. Kalau di Denpasar saat ini sih mendung aja sih Pak. Tapi memang beberapa waktu sudah sama ya, sudah sering turun hujan. Oke, anyway, terima kasih sore ini sudah bergabung meskipun dadakan. Langsung nembak aja gitu ya. Pak Imam mau nggak join gitu ya. Karena memang edisi kali ini spesial Pak Imam. Jadi mungkin saya ingin menginformasikan dulu karena ini juga akan direcord dan akan ditayangkan di feed dan juga seluruh media sosial. Nah, yang kita akan kerjakan dan akan lakukan mulai dari bulan Desember ini akan ada 2 kali live IG di Youth Shine Indonesia bersama dengan Swaka Bali karena memang dalam waktu dekat Swaka Bali bersama Youth Science Indonesia akan segera membuat suatu project ya yang menarik dah pastinya nanti. Tapi kita nggak akan share hari ini ya, nanti ya. Hari ini edisinya buat kita berbicara mengenai parenthood. Oke, sekarang saya ingin memberikan tema dulu gitu, pembukaan dulu nih buat teman-teman yang baru saja bergabung. Hai, terima kasih sudah bergabung. Ibu Lila ya. Oke, tema kita sore hari ini adalah parenthood with disability. Ini menarik Pak Imam, karena Hmm. mungkin bagi beberapa yang belum tahu, tanggal 3 Desember setiap tahun itu diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Nah, tahun ini ada yang menarik dari tema yang saya dapatkan dari UN. Tema dari IDPD tahun ini adalah Leadership and Participation of Persons with Disabilities toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post COVID-19 World. Jadi lebih ke SDGs itu Pak ya, tema SDGs tentang kepemimpinan dan partisipasi seseorang dengan disabilitas menuju kepada dunia gitu atau masyarakat ya yang inklusif, punya akses dan berkelanjutan gitu ya. Jadi komunitas yang sustain, yang inklusif tapi juga bisa memiliki dampak gitu bagi mereka. Nah, dalam tema yang berikutnya itu Pak, saya jadi berpikir kan, gimana nih dengan Indonesia gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh, gimana dengan kota kita gitu ya, dimanapun kita ditempatkan hari ini, apakah teman-teman kita yang memiliki disabilitas ataupun difabel itu juga sudah mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, diskusi kita mungkin akan lebih spesifik ke arah sana ya Pak Imam. Nah, cuman kan kata orang tak kenal maka tak sayang nih. Jadi saya pengen kita kenalan dulu ya supaya teman-teman tahu kenapa saya mengundang Pak Imam gitu. Boleh cerita sedikit, Pak Imam ini siapa, backgroundnya, kemudian apa hubungan Pak Imam dengan disabilitas atau difabel? Silakan Pak Imam. Oke, Perkenalkan nama saya Imam Setiawan.
saya dari Bogor, kan. Kenapa berkaitan dengan disabilitas? Karena saya adalah guru anak berkebutuhan khusus, Bu Jen. Dan boleh dibilang bukan hanya sebagai seorang guru juga, tapi saya juga adalah seorang anak berkebutuhan khusus, yaitu saya di usia 9 tahun sudah didiagnosa disleksia dengan penyerta ADHD. Itu, dan sekarang adalah sebagai penyandang disleksia dewasa. Oke. Begitu, Tapi Jen. sebentar Pak, soalnya nih kalau yang baru pertama kali mendengar kata disleksia gitu ya, itu kayaknya kok nggak kelihatan ya Pak ya? Kan kalau kita bicara disleksia, ADHD, atau apapun ya bagi yang pertama kali mendengarkan kalimat atau kata-kata ini, nggak kelihatan kok, nggak kelihatan cacat gitu. Nah, bisa nggak Pak dijelasin apa sih bedanya gangguan kebutuhan khusus yang dimiliki Pak Imam dengan kategori disable yang diketahui secara umum? Silakan Pak. Ya, mungkin teman-teman taunya apa namanya? Jadi kan sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus kan banyak ya, bukan hanya apa namanya? Mungkin yang teman-teman banyak lihat sekarang adalah di kata-kata disabilitas adalah seperti gangguan pada penglihatan, atau mungkin lebih banyak orang teman tunanetra gitu. Yes. Atau dengan gangguan pendengaran, atau teman-teman mungkin banyak mendengar tuli atau tunarungu, atau Cacat fisik gitu ya Pak ya? Ya, banyak kan malah disabilitas, malah teman-teman akan melihat lebih langsungnya adalah teman-teman yang tunadaksa. Oh ya, Kebanyakan. betul, Nah, betul. atau mereka apa namanya, pasti mereka kebanyakan, kalau anak-anak disabilitas itu anak-anak yang duduk di kursi roda, gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu aja sebenarnya. Kalau masalah disabilitas sebenarnya banyak juga gitu kan, nggak cuman dan di Indonesia masih sebatas itu aja sih kalau menurut saya gitu, karena itu banyak sekali sebenarnya gitu. Karena kayak saya sendiri adalah penyandang disabilitas yang berfokus di gangguan di neuroscience ya, di otak gitu, di bagian otaknya gitu. So itu berarti yang terkendala gitu ya, bahasa inilah halusnya gitu, adalah di bagian fungsi syaraf di otak ya Pak ya. Kalau gangguan yang dialami oleh Pak Imam. Mungkin kita perlu meluruskan sedikit Pak pengertian disable dan difabel. Jadi supaya teman-teman itu paham ya. Kalau menurut Pak Imam bedanya di mana sih Pak disable dengan difabel Pak? Kalau menurut saya sih kalau difabel gitu kan, difabel itu udah kalau disable itu adalah gangguan yang anak-anak yang memiliki gangguan tertentu sebenarnya, atau gangguan khusus lah sebenarnya, gangguan khusus sebenarnya. Tapi kalau difabel, kalau menurut saya itu benar-benar yang gangguan yang terlihat sebenarnya, lebih kalau menurut saya itu difabel itu lebih khusus dan lebih fokus ke emang terlihat di satu gangguannya gitu. Kayak misalkan contoh anak-anak dengan tunadaksa gitu kan, dia adalah difabel di bagian apa namanya, gangguan di tulang dan ototnya. Ya. Kelihatan secara fisik ya Pak ya kalau difabel ya, singkatnya begitu ya, kita sederhanakan banget gitu. Kalau disability itu sebetulnya lebih general ya, jadi ada berbagai macam. Even kalau misalnya kita bicara tentang autism, nah ini banyak juga kan yang salah persepsi nih Pak ya, apalagi sejak dikeluarkan DSM-5 yang semua digabung jadi satu, tuh banyak yang pusing kan. Begitu kita keluarkan ada statement, oh anak Anda terdiagnosa ADHD, tapi nanti dia pergi ke satu psikolog atau dokter atau siapapun praktisi yang kemudian ada sedikit lebih spesifik mengatakan bahwa oh ini ternyata Asperger, apa lagi itu ya, maksudnya banyak banget gitu istilah-istilah. Kalau saya pribadi nih Pak Imam, coba aku nanti tanya Pak Imam gimana. Kalau saya pribadi ya, nggak usah pusing deh soal istilah gitu ya, nggak usah pusing soal label gitu kan. Yang poin pentingnya sekarang seperti tadi tema dari UN di Hari Disabilitas Internasional, bahwa kita harus mempersiapkan satu komunitas, satu kehidupan sosial yang memang sustain, yang memang menerima dan mempunyai akses buat siapapun.
baik yang disable maupun yang difabel. Itu kalau menurut saya sih Pak Imam. Kalau menurut Pak Imam gimana Pak? Iya sih, Bu Jen. Jadi emang sebenarnya anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disable ataupun difable itu emang butuh yang namanya tempat ataupun ruang sebenarnya. Hmm. Sebenarnya mereka juga nggak butuh yang apa namanya? Sebenarnya kayak kita lah, kita nggak butuh namanya saya sendiri kadang gitu. Berarti saya nggak butuh dulu-dulu itu saya berpikir saya nggak butuh yang namanya kasarnya jabatan atau saya nggak butuh ditempatkan di sebelah mana gitu. Tapi yang utama bagi kayak dulu saya berpikir bahwa saya dipahami dan Hmm. keberadaan ada aja itu sudah cukup sebenarnya bagi kami gitu. Dengan kami dirasakan ada dan Hmm. kami dipahami itu adalah sebuah tempat yang khusus yang luar biasa buat kami sebenarnya. Bagi kami yang emang memiliki kebutuhan khusus gitu. Oke, Ya deh, ruang-ruang kecil saja dulu deh, jangan terlalu mungkin kalau sampai ke komunitas sebenarnya mungkin nanti akan lebih lanjut lagi, tapi dari awal saja di awal gitu Mhm. teman-teman gitu kayak apa tahu adanya keberadaan kami, Mhm. memahami keberadaan kami dan tahu bahwa kami itu ada gitu itu sebuah Mhm. sebenarnya sudah termasuk komunitas atau tempat ruang yang luar biasa buat kami gitu karena memang uh, kita itu mungkin boleh dibilang kita masih di Indonesia kita masih belajar ya Bu Jen ya. Ya, Kita masih betul. belajar, kita masih bertahap, kita masih berjalan untuk mendapatkan sebuah yang namanya inklusivitas gitu kan. Karena Yes. masih banyak yang harus kita contoh kayak misalkan pada saat saya melakukan perjalanan-perjalanan ke pedalaman gitu. Mhm. Itu masih banyak juga teman-teman kita yang baik itu disabilitas gitu maupun yang lainnya gitu. Itu masih yang benar-benar masih tidak mendapatkan akses sama sekali gitu. Bahkan Mhm. mereka benar-benar yang karena ketidaktahuan orang tua mereka gitu kan Mhm. akhirnya teman-teman ini apa namanya masih dipasung, masih dikurung. Hmm. Jadi Mhm. kalau bisa secara inklusif gitu kan kita masih yang benar-benar kalau buat saya itu kita masih banyak belajar, masih banyak harus apa namanya benar-benar yang eh, mau menerima lah gitu loh bahwa mereka tuh ada, mau memahami kita itu ada gitu kan. Mhm. So Itu menjadi we are still in progress. Ya kan? yes. Menuju ke masyarakat inklusi itu masih berprogres. Tadi saya menggarisbawah itu Pak, kata kuncinya acceptance, penerimaan ya kan? Nah, siapa yang pertama kali bisa menerima seorang anak dengan disability atau difabel? Yang pasti adalah keluarga. Betul ya Pak Imam ya? Betul, Kita betul. bicara tentang ayah dan ibu di dalam keluarga tersebut. Nah, aku mau tanya nih, gitu kan. Waktu pertama kali nih, Pak Imam mendapat atau mungkin belum mendapat diagnosa ya waktu tahun-tahun itu ya Pak. Mungkin lebih ke mengenali ada ciri-ciri yang beda nih. Anak saya kok beda ya. Seorang imam ini kok beda sama anak-anak yang itu pertama kali orang tua taunya gimana. Lalu berprosesnya seperti apa tuh Pak orang tuanya? Boleh diberitahukan Pak? Jadi cerita panjang ya Bu Jan. Jadi Mm. awal-awal adalah mungkin karena di saat umur-umur teman-teman sebaya saya sudah bisa baca, sudah bisa berhitung, sudah bisa melakukan sesuatu yang lebih dibanding di usia sebayanya gitu. Sedangkan Mhm. saya waktu tidak sama sekali. Ya. Di usia teman-teman sudah bisa baca, saya belum bisa baca. Di usia teman-teman sudah bisa berhitung, sudah bisa penjumlahan, sudah bisa perkalian gitu. Saya belum bisa sama sekali gitu Hmm. di usianya. Terus apa namanya? Di saat teman-teman sudah bisa melakukan hal yang sesuai kebayanya, saya justru malah senangnya lari-lari gitu kan, bikin orang pusing, bikin apa namanya suka bikin intinya bikin masalah, bikin troublemaker Hmm. di kelas, di lingkungan keluarga gitu yang akibatnya memang apa namanya buat orang tua tuh pusing banget gitu dan akhirnya sebenarnya awal-awal saya dibawa ke dokter mata justru sama orang tua saya. Bagi saya orang tua saya gitu, Oh, ya. ini imam ini kayaknya matanya bermasalah deh, karena dia nggak bisa baca gitu. Ini Hmm. kenapa nih matanya nih? Akhirnya dibawa ke dokter mata dong gitu. Masa dibawa ke dokter mata itu ya ternyata tidak ada apa-apa gitu kan, tidak mendapat hasil apa-apa gitu kan. Dan untungnya mungkin karena dokter matanya mungkin ya mungkin pada saat itu dokter matanya emang
agak lumayan langsung melihat itu keanehan gitu. Jeli ya Bagaimana Pak tahu? ya? Jeli ya Uh, ngelihatnya. Oh. Terus? gitu akhirnya sama dokternya untuk dirujuk ke dokter anak dan psikolog waktu itu. Oke. Nah awal-awal saya justru dikira autism gitu ya. Ya jadi karena apa namanya ketidakfokusan saya, karena apa namanya lari-lari kemana-mana dan sebagainya gitu kan, tidak ada hal-hal yang mungkin buat dokternya itu merasa ini. Dulu saya sempat diagnosa itu di autism gitu. Tapi waktu itu bapak saya nggak percaya karena anak saya bisa kok ngelakuin ini, anak saya gitu, dan akhirnya itu sampai sempat benar-benar yang saya didiagnosa tegak itu usia 12 tahun. Oke. 12 tahun benar-benar yang itu tuh untungnya dokter dan psikolognya itu benar-benar yang bekerja keras selama bertahun-tahun itu untuk selalu melihat saya. Itu buat saya itu justru malah buat mungkin bagi saya adalah bukan saya merasa senang, justru saya dulu merasa stres, Bu Jen. Merasa stres, merasa depresi justru karena kan saya harus datang seminggu ke psikolog, ke dokter, tapi bukan untuk diobati atau di apa gitu, tapi justru malah tes ini, tes itu, observasi ini, observasi itu. Buat saya itu bagi seorang penyandang disleksi itu justru membuat semakin tambah apa namanya stres dan depresi gitu, dan sempat akhirnya dikasih obat untuk menenangkan gitu, tapi ya apa akhirnya setelah didiagnosis tegak terus apa namanya psikolog menerangkan juga, dan pada waktu saya masih kecil itu juga tidak adanya rumah sakit atau sekolah atau bahkan mungkin edukasi tentang anak berkebutuhan khusus itu atau disable itu masih kecil banget persentasenya. Jadi yang akhirnya menyebabkan begitu akhirnya benar-benar yang bapak saya itu akhirnya benar-benar yang bapak saya adalah terapis buat saya sendiri awal. Terapis buat saya, orang yang luar biasa buat saya lah untuk menjadikan di waktu itu bapak apa namanya bapak saya benar-benar yang semuanya dilakukan oleh bapak saya sendiri. Jadi benar-benar cuma hanya dikasih tahu bahwa saya harus dikasih kegiatan yang seperti ini sama dokter. Kegiatan yang berbau sensorial, berbau inilah mungkin gitu. Karena dan dulu bapak saya juga nggak tahu gitu kan itu sensorial itu apa gitu, intinya bapak saya itu benar-benar yang oke, kita coba bapak saya itu benar-benar yang mencoba oke, kita membacanya nggak lewat buku ataupun nggak lewat tulisan, nggak pegang pulpen, nggak pegang pensil, tapi waktu itu bapak saya benar-benar bawa saya ke sungai, bawa saya ke sawah gitu kan, terus bapak mancing, jaring ikan di sungai gitu, dan dari situlah saya benar-benar banyak belajar dari bapak saya itu, benar mulai dari berhitung, dari benar-benar yang akhirnya benar-benar paham bahwa oh ini toh yang sekarang begitu saya jadi guru tuh saya merasakan bahwa emang kalau mengajari anak-anak itu benar-benar dari yang konkret, ternyata konkret itu adalah kunci utama memasukkan konsep-konsep yang dan apa namanya pembelajaran yang utama untuk anak-anak gitu. Apakah saat itu juga ada bullying, Bu Jen? Luar biasa buat saya, Bu Jen. Bullying itu luar biasa, bukan hanya oleh teman-teman, tapi guru pun juga sama. Bayangin aja gitu, rasanya seperti apa gitu. Belum lagi dengan anak-anak disleksi yang apa namanya tidak akhirnya menyebabkan tidak semua sekolah gitu, sering bolos dan sebagainya, sering kabur gitu. Justru tekanan yang paling kuat itu bukan bullying dari apa namanya teman-teman sekitar. Dulu saya paling kuat adalah justru malah bullying yang keluar dari mulut guru saya sendiri dan orang-orang dewasa. Ya banyak-banyak misalkan pada saat saya di kelas teman-teman bisa, terus saya nggak bisa, di depan kelas saya harus dipermalukan gitu kan, harus dikatakan jangan kayak imam tuh, pokoknya ini imam kamu jangan, kamu harusnya nyontoh dong ini gitu. Bagi anak-anak dengan usia segitu tuh nggak bakalan nyampe gitu. Itu membuat saya depresi, dan bertahun-tahun saya benar-benar merasakan bagaimana depresi yang paling kuat adalah di usia SMP mau SMA gitu loh Bu Jen. Remaja waktu itu. Sampai paling parah itu saya benar-benar kepala saya selalu saya bentur-benturkan apabila saya sudah tidak bisa kuat untuk belajar. Bukan depresi karena saya nggak bisa gitu, tapi kenapa gitu, saya kenapa harus
teman-teman bisa, kok saya nggak bisa untuk mengungkapkan. Contoh misalkan, saya di otak saya sudah bisa membaca, tapi kenapa di mulut saya tidak bisa ngomong? Saya tahu ini tulisannya apa, tapi kenapa mulut saya tidak bisa mengungkapkan untuk bisa ngomong seperti itu? Gitu. Oke. Gitu. Itu sama seperti itu sampai benar-benar yang akhirnya mata sebelah kanan saya rusak. Itu sebenarnya yang proses bagaimana anak berkebutuhan khusus, bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu gampang banget namanya depresi, stres gitu. Makanya luar biasa itu ujian. Jadi ada hal-hal yang dan ayah saya adalah orang yang luar biasa buat saya, karena emang dia benar-benar yang selalu mendukung saya gitu, dan orang tua saya juga mendukung saya gitu. Keluarga alhamdulillah juga, walaupun orang keluarga saya nggak tahu apapun gitu, disleksia itu apa, autism apa, itu apa gitu, tapi dukungan mereka bukan dukungan yang emang kayak membiarkan saya untuk belajar sesuai dengan gaya saya sendiri. Jadi bukan yang kayak karena justru Bu Jenny kayak kita gitu, kayak saya gitu, kita mungkin Bu Jenny juga pernah mengalami bagaimana kita masuk sekolah gitu kan. Dalam sekolah itu kita dimasukkan dalam satu kotak. Dan semua siswa itu harus bisa menyesuaikan kotak itu. Sedangkan satu kotak itu bermacam-macam otak dan bermacam-macam anak dengan berbagai jenis orang gitu, berbagai jenis anak gitu. Dan saya harus bisa mengikuti dan bisa menyesuaikan dengan kotak itu. Dan saya nggak bisa gitu, nggak bisa. Mungkin ini salah satu yang banyak juga sekarang juga masih menerapkan seperti itu, teman-teman. Jadi kayak makanya kadang saya sama teman-teman guru gitu, jangan pernah pada saat anak-anak masuk dalam suatu kelas, jangan pernah mereka menempatkan dalam satu kotak yang sama. Justru biarlah walaupun mereka dalam satu kotak, maka isi kotak itu di dalamnya itu ada segitiga, ada oval, ada persegi, ada lingkaran, ada kubus. Biarkan semua masuk, gitu. Biarkan mereka masuk dan biarkan mereka sendiri yang bersama-sama untuk bisa dengan gaya mereka, dengan cara mereka untuk bisa menjadi sebuah kotak yang sama. Karena mereka punya kayak gitu. Dan berapa ya Pak? Karena paling parah benar-benar saya di usia SMA itu, saya ditinggal orang tua. Itu down, Bu Jen. Down yang luar biasa, down. Dalam artian down itu benar-benar yang saya seperti tidak punya siapa-siapa lagi. Saya harus terapi sama siapa? Saya harus melakukan step-step ini itu seperti apa? Saya berjuang dari SMA sampai kuliah itu sendiri, Bu Jen. Jadi kayak pada saat kuliah itu benar-benar alhamdulillah sebenarnya mulai kuliah saya mulai mencari-cari hal-hal seperti itu, terus akhirnya mendapatkan sebuah teman-teman psikolog, dan itu saya belajar dari situ. Mereka yang selalu mensupport banyak teman-teman. Disitulah saya belajar bagaimana jadi kuat gitu kan dan nggak semudah yang kekuatan itu gitu, karena kan apa ya Bu Jen, kalau mau bercerita tuh kayak ini. Saya usia 18 tahun kemudian. Itu tuh sama kayak saya lupa, salah satu aktor terkenal kita yang sekarang punya yayasan disleksia internasional. Saya itu saya berkata, oh iya, saya pernah seperti itu. Di usia 19 tahun Bu Jen, saya pernah masuk penjara. Masuk penjara gitu, dan pada saat masuk penjara itu saya nggak pernah merasa menyesal. Sebuah ciri ADHD banget gitu kan. Dan sebuah itu. Paham sekali. Oke, lanjut. Nanti aku cerita ya. 19 tahun saya itu pernah nabrak orang dan orang itu meninggal. Orang itu meninggal dan saya dituntut bahwa saya pembunuhan gitu kasarnya. Iya. Gitu. Rasanya bagaimana pada saat itu masuk penjara gitu, tapi saya kayak masuk penjara itu kayak biasa aja gitu, dan itu ternyata saya dapatkan setelah saya kuliah, saya mencari tahu ternyata saya lupa nama aktor ini gitu ya, ternyata dia juga mengalami hal seperti itu, dan ternyata penelitian juga sama.
bahwa ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 90 hampir 80% gitu, 50 sampai 80% adalah orang-orang yang ada di penjara itu adalah penyandang disleksia ataupun penyandang ADHD. Mhm. Jadi kok saya ini, kok saya kenapa aku harus ikutin yang sama ya kemudian mereka itu nggak ada yang, tapi itu itu adalah salah satu orang yang buat saya juga pas baca-baca itu tuh yang luar biasa. Itu saya baca-baca itu tuh saya merasakan bahwa dia aja bisa gitu, Yeah. kenapa saya nggak bisa kan gitu. Dia aja bisa di penjara, pada saat di penjara baru dia merasakan bahwa dia baru diterapi menjadi seorang disleksia, dia baru diterapi ini, dan akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa dan menjadi orang yang paling berpengaruh gitu kan di orang-orang di dunia disleksia gitu kan. Itu tuh salah satu yang sampai sekarang yang saya juga Inspire. pegang gitu. Inspire buat saya gitu. Enggak, dan saya pun merasakan bahwa sampai sekarang mungkin banyak teman-teman yang akan merasakan bahwa masa sih Imam seperti itu, masa Imam begitu ya gitu. Tapi yang saya sekarang lebih pikiran bahwa biarlah teman-teman tidak pernah melihat saya di belakang. Yep. Gitu. Saya nggak mau nilai, tapi saya yang kayaknya kepingin saya sekarang gitu, nggak mau jadi gitu. Makanya saya apa yang terjadi di masa lalu udah masa lalu gitu ya. We see now, we see the future. Aja gitu, tapi itu hal yang kadang saya harus ceritakan ke teman-teman gitu. Ya, betul. Karena ini terutama adalah bagi mereka orang tua. Yes, benar. Ataupun guru gitu. Orang tua dan guru yang begitu mereka mendapatkan anak-anak yang begitu lahir terus mereka tidak mau menerima, atau enggak mereka hanya sebatas yang penting dia kenyang, nggak mati ya sudah itu tuh yang sekarang saya sebenarnya yang saya selalu campaign ke teman-teman bahwa sekarang untuk menerima saja itu sudah luar biasa buat kita gitu. Yep. Apalagi mau memahami dan mau menerima. Wow. Gitu, jadi, menerima itu hal yang paling susah gitu. Tapi coba deh keberadaan kalau teman-teman Bu Jen kasarnya, ini saya tuh ada gitu. Itu udah cukup. Apalagi kalau Bu Jen, ternyata Pak Imam tuh diseleksi ya. Diseleksi seperti ini, lebih paham tentang saya. Terus setelah itu buat menerima saya, itu semua buat saya itu luar biasa. Ini tuh kayak saya mendapatkan benar-benar yang VIP banget kalau teman-teman yang sudah sampai memahami. Itu udah ruang VIP buat kami itu. Jadi gini, buat yang baru melihat ya, mengenal Pak Imam, saya kenal Pak Imam dari 2017 ya, meskipun kita dekatnya 2018 akhir ya Pak ya. Yang saya tahu bahwa seorang Pak Imam itu adalah dia penggagas dari sebuah komunitas yang luar biasa, yang keliling Nusantara, keliling Indonesia loh, untuk memberikan informasi mengenai disleksia dan juga special need, which is itu dengan dana sendiri gitu ya, pontang-panting gitu ya, cari pendanaan supaya bisa masuk ke daerah-daerah. Itu yang menginspiring. Lah, terus kemudian saya akhirnya tahu gitu ya, sedikit banyak waktu itu kisah masa lalu Pak Imam, karena kita sudah beberapa kali Pak ya, kita bikin acara bareng. Tapi hari ini aku miss lagi, ada lagi yang aku baru tahu gitu ya, wow gitu. Buat saya merasa seperti ini loh. Dari tadi Pak, waktu Bapak cerita, yang saya lihat itu matanya Pak Imam gitu ya, suaranya Pak Imam saya dengerin. Yang saya tangkap adalah bagaimana Pak Imam sangat-sangat bersyukur punya ayah dan ibu dan lingkungan yang luar biasa, yang akhirnya support banget gitu ya. Meskipun ada juga tuh yang kayak gitu ya tadi ya, kita nggak perlu sebut lah, yang tidak support dari guru, dari lingkungan gitu ya. Jadi saya rasa ini juga menjadi hal yang secara general terjadi juga kan Pak Imam kepada orang tua dan anak-anak di sekitar kita. Ada yang support, ada yang enggak gitu. Nah, kita nggak perlu ributin deh yang tidak support ini gitu ya.
bodoh amat lah. Kita mau fokuskan kepada siapa yang mau punya hati gitu ya. Seperti Pak Imam tadi, bisa diterima saja itu sudah suatu privilege gitu ya buat anak-anak, buat orang-orang dewasa yang juga penyandang disabilitas maupun difabel. Tetapi apakah penerimaan saja cukup? Nah, ini sekarang lanjutannya kan. Itu Pak Imam yang sebetulnya menjadi PR buat kita semua, terutama pendidik dan praktisi di dunia kebutuhan khusus di Indonesia. Apakah acceptance saja sudah cukup? Kalau acceptance sudah, lalu apa nih next-nya? Coba Pak Imam, boleh kasih pandangan nggak tentang hal ini? Sebenarnya teman-teman, Bu Jen, kalau yang saya lihat ya, banyak sekali, masih banyak guru-guru ataupun praktisi ataupun teman-teman yang mungkin sekarang berada mungkin mulai masuk di dunia special need gitu. Ya, betul. Jangan kalau gede, karena mereka banyakkan mereka masuk itu hanya karena simpati, Bu. Ya. Menjadi guru karena simpati, di awalnya simpati, akhirnya bahagia, seneng, terus akhirnya betah di dunia spesial need. Itu nggak buat saya itu bukan itu yang diharapkan gitu. Tapi buat kami ya, kayak saya sendiri misalkan, saya selalu sama teman-teman gitu kan, jangan pernah bersimpati sama saya gitu. Kami atau orang-orang, anak-anak disable, anak-anak difabel atau anak autis sebenarnya, mereka nggak butuh simpati, mereka nggak butuh simpati gitu, nggak butuh kasihan, mereka nggak butuh kasihan, nggak butuh dikasihani gitu. Kami butuh diempati gitu. Tahap keduanya adalah teman-teman harus empati itu ditimbulkan gitu. Benar. Itu luar biasa susah gitu buat kami. Saya aja untuk kadang ketemu dengan anak-anak spesial need untuk menumbuhkan empati itu lumayan, nggak butuh waktu gitu. Tapi saya selalu berpikir bahwa jangan sampai saya punya rasa kasihan banget ya dia, aduh gitu, nggak boleh. Tapi saya langsung berpikir bahwa aduh gimana nih anak nih kayak gini nih, aku harus cari apa nih gitu. Empati itu bukan betul. Betul. Empati adalah bagaimana kita beraction mencari solusi terbaik buat mereka. Bukan yang aduh kasihan nih, kalau aku kayak gini gimana ya, enggak. Yang harus dilakukan adalah empatinya adalah bagaimana kita langsung beraction, bagaimana kita langsung mendapatkan aku nggak bisa ini, aku harus cari tahu, aku harus belajar, aku harus cari kesini yang bisa memang si anak ini kebutuhannya terpenuhi. Kita itu punya empati, itu bukan empati untuk kasihan gitu, tapi benar-benar empati yang benar-benar empati untuk mencari solusi. Empatinya itu untuk mendapatkan solusi biar mereka tuh benar-benar kayak tadi, bukan hanya diterima, tapi bisa dipahami. Betul. Hanya dipahami. Setuju. Jadi harus dimulai dari rasa. Why-nya dulu, rasanya ditimbulin, baru kemudian gagasan, ide-idenya ya Pak ya. Mulai dipikirin nih, what can I do gitu ya. Apa nih yang bisa aku lakukan. Tetapi yang paling utama adalah aksi. Nah, iya betul. Kalau bilang sama teman, saya bilang sama teman-teman, entah itu volunteer ataupun dia orang yang kepingin jadi guru special need gitu. Saya selalu bilang ke mereka gitu, kalau saya tanya, kamu mau jadi guru special need karena apa? Kamu mau jadi volunteer special need itu karena apa? Kebanyakan mereka selalu, saya kepingin berbagi kebahagiaan. Itu tuh kalau udah ngomong, saya kepingin berbagi kebahagiaan atau saya kepingin membantu gitu. Membantu karena apa gitu, tapi karena mereka ternyata selesai ini mereka dari awalnya adalah simpati dan kasihan. Berbeda banget pada saat saya selalu bertanya sama teman-teman gitu yang lain, apa bedanya pada saat teman-teman terjun ke dunia special need, karena pertama adalah rasa kasihan dan simpati, dengan pada saat begitu turun itu langsung begitu saya dengan rasa empati yang harus punya solusi dan action untuk melakukan itu. Itu perubahannya, perbedaannya itu beda banget. Betul. Setuju sekali Pak Imam.
Ya, ini ada tadi Bu Vera. Saya teringat kata siswa berkebutuhan khusus saya. Siswa saya berkata, aku tidak ingin dikasihani, aku ingin dipercaya dan dimengerti. Wow, that's correct. Benar banget. Saya juga di dunia kebutuhan khusus sudah 18 tahun, mengajar sudah 23 tahun. Jadi kalau saya bilang ya Pak Imam ya kita sama nih, sevisi, sepikiran gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang tua, kalau kita dipercaya menjadi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, ya, itu difabel atau disable gitu ya, lalu kita ingin menjadi penggerak, praktisi, guru, volunteer atau siapapun lah ya yang ada hubungannya di dunia special need ini gitu. Kalau dasarnya adalah kasihan, saya sudah melihat dengan pengalaman itu nggak bakal lama. Karena yang namanya kasihan tuh rasa, ya kan Pak? Dan biasanya timbulnya itu sementara gitu kan. Tetapi kalau itu dasarnya empati, aku setuju banget. Ketika dasarnya adalah empati, yang kita bangun adalah bagaimana kita ini bisa mencoba menempatkan diri gitu loh. Di posisi mereka. Ketika kita berada di posisi anak-anak ini, ketika kita berada di posisi mereka, kita akan mencoba berpikir seperti mereka. Kita akan mencoba merasa seperti mereka. Nah, pendekatan seperti itulah yang tadi saya dapatkan ya dari ceritanya Pak Imam. Ketika kita sudah melakukan semua itu kan jadi empati. Setelah itu baru kita, oh kalau aku lakukan ini, anakku akan begini. Ini kalau orang tua ya. Kenapa anakku marah-marah? Oh kalau lampunya terlalu terang misalnya. Oh rasanya nggak enak buat dia. Ini contoh nih ya. Jadi buat orang tua yang hari ini menyaksikan gitu ya live IG kami. Kadang-kadang yang membuat anak itu menjadi, berkebutuhan khusus sebetulnya bukan anaknya Pak Imam kalau menurut saya. Kita. Gitu ya. Kita sebetulnya yang membuat mereka gitu kan Pak. Kita tidak sadar bahwa lingkungan yang sedang kita bangun. Ini saya juga mau bicara dengan orang tua yang protektif, ya, yang terlalu protek Pak. Nah, kalau ayahnya Pak Imam, ibunya Pak Imam kan luar biasa, main dah ke sungai lempar gitu ya. Tapi kalau beberapa orang tua yang saya kenal tuh kebalik Pak Imam. Begitu tahu anaknya terdiagnosa, itu malah pintunya ditutup rapat-rapat. Dalam arti tidak mau menerima masukan, kerap kali yang terjadi adalah justru menutup diri dari lingkungan gitu kan, sehingga anak ini menjadi terbatasi. Padahal coba kalau kejadiannya kayak Pak Imam ya, nggak semua ya, ya beberapa yang bagus lah. Lalu mendapatkan penanganan yang tepat, lingkungan yang tepat, jadinya kayak Pak Imam loh. Gitu kan Pak Imam? Nggak sebetul juga sih pujian. Jadi dulu saya itu juga salah satu orang yang mungkin kalau sekarang mungkin yang namanya KDRT gitu ya. Ya dulu mungkin karena saking saya bandelnya gitu kan. Bayangin aja Bu Jen, saya dulu pernah jatuh dari pohon gitu kan. Kakinya patah, tapi saya masih tetap bisa lari. Waduh, luar biasa. Itu tuh ibu saya tuh yang suka nangis, terus kok saya nggak nangis gitu kan gitu. Terus bagaimana saya juga sering dipukul Bu Jen, saya sama ibu saya itu pakai sapu, gagang sapu gitu, karena tiap hari aku harus berantem sama teman-teman. Waduh. Jadi juga orang tua saya juga nggak sepenuhnya seperti terbuka kayak gitu, tapi memang ada hal-hal yang berubah. Kalau memang lagi saya memang sama kayak anak-anak lain, orang tua saya, ayah dan ibu saya pun kasarnya kalau boleh dibilang sama orang lain, kesabaran saya udah habis gitu. Jadi gagang sapu tuh sampai patah gitu kan, kadang badan sampai biru-biru gitu. Tapi saya sampai sekarang tuh merasakan bahwa bahasa cinta orang tua saya itu adalah bukan dari kayak itu, tapi dari kayak oke, setelah saya dipukul, setelah saya dijewer, setelah saya dicubit gitu, mungkin saya lari ke kamar, nangis dan sebagainya gitu, ataupun marah-marah dan sebagainya. Pada saat saya seperti itu, justru ibu saya itu kayak yang masak, bikinin saya kue, bikinin saya itu, begitu saya selesai nangis, begitu saya selesai meluapkan tantrum saya gitu, keluar dari kamar gitu, sudah ada makanan yang bisa saya makan. Wow. Itu rasa cinta ibu saya kayak gitu kan. Jadi kayak
Iya, dan ibu saya nggak pernah ngomong gitu, dalam artian begitu saya keluar kamar ya udah ada makanan saya makan, kenyang sudah, dan itu hilang gitu. Kalau soal masalah pembelajaran, memang orang tua saya benar-benar yang waktu saya sudah tahu kayak gitu, ya sudah gitu deh. Anak saya mau naik kelas, ya itu kemampuannya. Kalau anak saya disuruh tinggal kelas, ya emang itu kemampuannya. Jadi biar dia belajar dengan sendiri, karena waktu itu saya selalu dididik sama orang tua saya bahwa kamu belajar itu bukan untuk menjadi pintar atau untuk menjadi cerdas. Kamu belajar itu untuk bisa menghadapi kehidupan yang nyata. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi ibu saya itu nggak pernah mau, ibu saya dan bapak saya, Bu Jen, dari saya SMP sampai mungkin sampai saya wisuda itu nggak pernah datang, nggak pernah ambil rapot, dan nggak pernah mau melihat nilai saya, karena udah tahu kalau nilai saya itu akan merah semua, gitu kan. Gitu. Tapi mereka selalu kayak gitu doang. Ya, saya nggak kepingin kamu itu jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang naik panggung, dapat hadiah, bukan. Tapi buat ibu saya selalu kayak gitu. Saya hanya kepingin kamu itu menjadi orang yang bisa menghadapi kehidupan yang nyata. Dan yang salah satunya adalah kamu tidak pernah lupa sama Tuhan. ya. Udah, gitu aja. Jadi sekarang pun saya menghadapi kayak banyak banget rintangan, misalkan sampai sekarang misalkan yang dulu zamannya saya ditolak-tolak sama perusahaan karena disleksia saya, beratus-ratus, mungkin berpuluh-puluh perusahaan yang nolak dan sebagainya gitu. Tapi karena saya selalu terpikirkan bahwa saya hidup itu untuk menghadapi kehidupan yang nyata, bukan menghadapi masalah. Tapi hidup nyatanya itu bahwa di hidup itu ada masalah, ada macam-macam gitu. Ya udah hadapi gitu. Iya, sampai sekarang ya semuanya harus dihadapi. Ada yang menarik nih, ya. Yang menarik adalah saya tadi menggarisbawahi, Pak Imam bilang, saya kuliah, saya kerja. Nah, ini buat orang tua yang melihat, Pak, dan mereka masih berpikir, mungkin anaknya masih kecil ya, lalu berkata bahwa, aduh, anakku berkebutuhan khusus, nggak punya masa depan gitu. Oke, sekarang patahkan, Pak. Coba ceritakan apa yang terjadi dengan seorang Imam Setiawan ketika sudah dewasa. Apa yang sudah terjadi? Banyak sih, jadi kayak alhamdulillah memang saya selesai kuliah, walaupun kuliahnya lama dan gitu kan. Tapi alhamdulillah saya selesai kuliah. Begitu selesai kuliah, memang banyak ya ditolak karena emang saya mengatakan bahwa saya disleksia. Gitu. Belum lagi ditolak, belum lagi kayak pada saat saya harus mengalami bagaimana perjuangan di Indonesia, semua untuk masuk sebuah perusahaan itu ada psikotes, dan psikotesnya sama. Betul. Sama ya kan, Bu Jen? Ya, betul. Harus menghitung, dan itu saya tidak bisa gitu. Kalau saya masuk psikotes pasti 5 menit selesai, udah habis, saya nggak mengerjakan. Dan akhir saya itu benar-benar yang begini adalah saya bertemu jadi saya mendaftar di suatu perusahaan asing, dan alhamdulillah perusahaan asing itu HRD-nya itu mungkin karena di perusahaannya juga menerima anak-anak anak berkebutuhan khusus, orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Oke. Jadi pada saat saya bilang I'm dyslexis itu saya langsung dipisah. Membuat sebuah tool sendiri, mereka membuat tool sendiri untuk membedakan itu, bahwa ini loh jadi ada waktu khusus, ada perpanjangan khusus gitu. Jadi dan mereka melihat sisi mananya itu, mereka udah tahu sendiri, udah tahu. Alhamdulillah saya diterima gitu kan. Yeah. Dan saya 6 bulan pertama hanya jadi operator. Setelah 6 bulan saya diangkat jadi supervisor finance, dan itu tuh saya dari seorang operator komputer yang hanya kerjanya memasukkan data, terus dipercaya menjadi supervisor finance, itu hal yang luar biasa. Amazing, karena baru 6 bulan dan itu tuh gitu. Dan itu saya cuma berjalan 2 tahun, karena waktu itu akhirnya tetap aja gitu, dalam hati saya ada yang kosong dalam diri saya, ada yang kosong. Akhirnya saya resign. Begitu resign, saya bekerja diterima di salah satu BUMN. Orang kalau udah masuk
masuk BUMN nih, wah saya udah dianggap sukses karena saya jadi manajer waktu di BUMN. Wah semua orang mengatakan bahwa Imam tuh udah jadi orang sukses gitu. Tapi itu hanya berjalan cuma 3 tahun. Tetap aja ada rasa kekosongan di diri saya. Kok kenapa ya? Setiap saya kerja kok ada yang berbeda aja. Nggak pernah, bukan nggak betah, tapi karena apa sih yang nggak nggak this is not my passion gitu masalahnya. Yeah. Something missing ya Pak ya, kayak ini kayaknya bukan tempat saya deh, ini bukan tempat saya deh. Oke. Makanya saya kemarin dan saya kerja di salah satu LSM internasional, ya LSM milik Korea. Di situ saya benar-benar menemukan passion saya, yaitu adalah mengajar. Karena waktu itu saya benar-benar disuruh bikin project dan saya bikin project. Jadi saya bikin PAUD, PAUD gratis. Saya bikin PAUD gratis, terus disitulah saya mendapatkan sebuah passion. Di situ tuh saya mulai tenang, mulai merasakan enak gitu kan. Dan sampai sekarang akhirnya saya belajar lagi dan akhirnya jadi seorang guru. Dan guru adalah, jadi dulu yang saya benci, guru adalah orang yang saya benci. Sekarang guru adalah yang saya sayangi gitu. Malah jadi guru ya sekarang ya. Iya. Oke. Luar biasa perjalanan hidup yang istimewa ya Pak Imam. Banyak kita yang merasa bahwa ketika kita dilahirkan atau diketahui memiliki keistimewaan, saya jadi menyadari Tuhan itu memang betul adil. Jadi nggak ada ceritanya ketika orang dilahirkan atau diberikan statement atau labeling gitu ya bahwa mereka berkebutuhan khusus, it means itu jelek. Itu nggak bagus, enggak gitu ya, kita menolak gitu ya. Justru ketika ada pernyataan seperti itu, jadikan itu satu afirmasi bahwa kita adalah pribadi yang unik, pribadi yang istimewa, pribadi yang memang diciptakan Tuhan untuk satu satu jalur hidup yang memang khusus, nggak sama, harus bisa terima itu ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu hari ini menyaksikan dan memiliki anak-anak dengan disable atau difabel gitu ya, bahwa mereka spesial, yes, nggak sama perlakuannya, memang pasti beda gitu loh. Tapi lihatlah hari ini, ya kan, ada seorang Pak Imam Setiawan yang hari ini ada di hadapan layar Bapak Ibu dan sudah memberikan pernyataan lewat hidupnya, nggak cuma lewat teori, lewat hidupnya sendiri gitu ya, bahwa meskipun kita memiliki kekurangan, katanya ya Pak ya, mereka menyebutnya kekurangan, tapi kami menyebutnya itu adalah keistimewaan. So, yang terakhir nih Pak, Bapak nulis buku kan tentang anakku istimewa. Promosi. cerita dikit Pak, bukunya ini berbicara tentang apa sih Pak? Ya sebenarnya buku itu sebenarnya itu adalah keluar dari kepala saya, pengetahuan yang saya dapatkan. Sebenarnya buku itu bukan buat saya itu bukan menjadi sebuah kayak ini loh referensi tentang anak khusus, ini loh gitu, bukan. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari keberhasilan saya mengeluarkan apa yang ada di otak saya melalui tulisan. Selama ini mungkin anak-anak disleksia akan lihat dengan baca, tulis, hitung gitu. Yep. Nah, itu saya itu kayak ini loh, kayak hasil dari apa yang ada di otak saya, hasil dari apa yang mungkin mungkin orang-orang adalah kurang gitu di situ. Ini loh gitu. Walaupun itu mungkin bagi teman-teman yang mungkin penulis atau apa akan membacanya biasa aja gitu, tapi buat saya adalah sebuah yang ini keberhasilan yang luar biasa buat saya karena buat anak-anak disleksia bisa menulis sambil berpikir sambil ngobrol sebagai itu susah. Yes, untuk mengkomunikasikan antara otak dan tulisan itu susah, kayak minta ampun. Betul sekali. Adalah buku yang buat saya buku yang buat saya itu adalah sebuah pembuktian sebenarnya. Dan tunggu saja Bu Jen, buku solo yang kedua. Asik, ya sudah ada second book akan segera muncul. Oke, next time kita bakal nulis bareng ya Pak.
Oh, aku udah ditarik-tarik terus sama Pak Imam, kapan nulis, kapan nulis. Oke, Yang next, pertama, next. buat saya itu menulis, kenapa saya menulis, waktu itu saya bertemu dengan teman saya yang psikolog gitu. Imam, cobalah keluarkan kekuatanmu di dunia yang jauh di luar ekspektasimu. Ekspektasimu yang keluar, yang di luar ekspektasimu apa gitu. Waktu itu saya berkata bahwa yang saya nggak bisa adalah saya nggak bisa menulis. Saya bisa berpikir, saya bisa action gitu kan. Tapi saya nggak bisa menuliskan apa yang ada di otak saya dan apa yang saya omongkan. Ya, betul. Gitu. Jadi teman saya yang seperti itu, oke, kalau kamu menulis, coba kamu menulis dan mencari dari dimulai. Memang saya dulu dimulai antologi, dan ada satu orang yang lumayan buat saya itu benar-benar yang karena semangat untuk menulis adalah waktu saya menulis di komunitas belajar. Waktu itu saya benar-benar yang editingnya namanya Pak Rizky gitu kan. Pak Rizky itu benar-benar yang, Pak Imam bisa nggak itu komanya di ini, kita tunggu ya. Itu tuh sudah lebih dari deadline. Itu dia benar-benar yang nungguin saya. Pak Imam ini kayaknya perlu dikembangkan lagi, coba di ini. Itu yang benar-benar yang harusnya terbit tanggal ini itu harus tunggu. Itu yang buat saya itu kayak ya itu benar-benar yang mau mengikuti saya gitu tuh jalannya. Itu saya mulai dari situlah sebenarnya saya senang aja dong coba nulis lagi. Jadi waktu itu saya masih ingat bahwa jangan pernah nulis itu, jangan pernah ngikutin kayak harus sesuai dengan kaidah kamu bisa. Tapi nulis itu apa yang ada di otakmu, keluarkan saja. Keluarkan saja, itu yang paling utama. Inti dari menulis. Wow. Dan itu jadi terapi buat saya ya gitu sampai sekarang. So journaling, menulis adalah bagian dari terapi. Setuju sekali Pak Imam, karena banyak orang tua yang suka nanya sama saya, apa sih bakat minat anak saya gitu kan. Nah, hari ini ada satu contoh hidup ya. Saya nggak mau kasih contoh teori, contoh nyata hidup, bahwa bakat minat itu ditemukan dengan proses, bukan seketika ajaib anaknya tiba-tiba jago gitu ya. Jadi memang butuh proses Bapak Ibu, harus sabar mencari dan berproses. Wow, this is interesting. Kalau kita mau diskusi panjang ini bisa berhari-hari Pak Imam. Nah, sebetulnya ada satu hal nih Pak Imam, saya dan teman-teman di Bali saat ini sedang menginisiasi sebuah proyek bernama Suaka Bali, dan Youth Science Indonesia ada di dalamnya. Mengapa kita ada Suaka Bali? Karena di Suaka kami memberi nama Suaka karena ini adalah tempat di mana semua ide-ide gila, ide-ide yang krusial dibutuhkan saat ini dan juga komunitas yang ada saat ini bisa dikembangkan melalui Suaka Bali. Nah, Youth Science Indonesia sendiri kenapa mau terlibat dalam proyek ini? Karena salah satu yang mereka sampaikan adalah bahwa kolaborasi kita itu bisa membantu, mendukung untuk membuat satu masyarakat inklusi tadi. Which is itu yang saya cari Pak Imam setelah saya membuat sekolah selama 18 tahun gitu ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus berkolaborasi kalau ingin mempercepat yang tadi kata Pak Imam. Ini lama Bu Jen, yes it takes time, tapi kalau kita lakukan bersama-sama kita bisa mencapainya dengan lebih cepat. Nah, ketika kita membuat project ini, saya teringat sama teman-teman praktisi saya seperti Pak Imam dan banyak lainnya gitu ya. Nah, yang nama-namanya sudah besar gitu ya. Saya cuma berpikir bahwa kalau orang-orang hebat seperti Anda, seperti teman-teman ini dikumpulkan, kemudian kita bisa membuat kolaborasi apapun bentuknya gitu ya, bukankah akan semakin cepat untuk menuju kepada masyarakat inklusi gitu loh Pak Imam. So, what do you think about that? Ya sih Bu Jen, benar Bu Jen. Saya juga merasakan bagaimana kolaborasi itu sangat penting ya. Dalam artian pada saat saya membuat sebuah komunitas namanya Komunitas Guru Sangat Sinau, saya kolaborasi dengan teman-teman yang satu ini dan itu. Jadi emang kasarnya kita nggak bisa berjalan dengan satu kaki kan. Betul. Kita berjalan dua kaki aja kadang berjalannya selalu berbeda-beda. Tapi sebenarnya dua kaki ini selalu berjalan ke arah tujuan yang sama. Itulah makna kolaborasi buat saya. Yep.
seperti dua kaki yang berjalannya beda kan Bu ya, Ya, satu ke depan, benar. satu di belakang, satu di belakang itu. Tapi mereka walaupun mereka berbeda, walaupun mereka jalannya berjauhan, ya kan kanan dan kiri, tapi mereka berjalannya lurus dan satu tujuan sama. Dan kalau lihat dari ucapan praktik soal suaka ini sebenarnya buat saya sih luar biasa gitu ya, karena nanti akan banyak banget ide-ide yang keluar Yap. yang mungkin bisa ini loh anak ini teman-teman inklusif itu benar-benar inklusif, bukan Yap. cuma hanya sebatas apa namanya, kita jadi seorang masyarakat yang inklusif, bukan, tapi benar-benar yang inklusifnya itu inklusif yang benar nyata gitu loh. Yap. Itu yang Gimana itu? itu yang kita lakukan Pak Imam. Jadi Swaka itu bukan sekolah. Kalau saya bilang ini sekolah apa, satu rumah ya, rumah buat semua komunitas, buat semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang ingin mencari sebuah contoh lingkungan yang inklusif. Itu silakan datang, boleh cek ya di IG-nya di Swaka Bali. Dan saya berharap sekali bahwa teman-teman yang juga menyaksikan, Bapak Ibu dan siapapun para praktisi yang menyaksikan IG Live kita malam hari ini, saya berharap bahwa ini bisa menginspirasi bahwa sudah tidak saatnya kita sendiri-sendiri, sudah tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Ayo kita berkolaborasi dengan apapun yang kita punya. Saya setuju Pak, konsep sepatu tadi Pak, konsep kaki, sorry, itu benar banget. Apa yang dilakukan Pak Imam, apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman di Swaka Bali lakukan, dan semua orang sedang lakukan saat ini adalah menggenapi apa yang menjadi tema dari Hari Disabilitas Internasional di tanggal 3 Desember nanti. Let's make our world become inclusive, accessible, dan sustainable. Bahkan nanti setelah lewat dari pandemi, kita berharap semua teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman difabel pun mendapatkan haknya, mendapatkan juga tempatnya di masyarakat ini. Oke, sekarang kita mendekati waktu akhir, closing statement dari Pak Imam. Buat Bapak, Ibu, orang tua yang hari ini anaknya mungkin masih dini, remaja, maupun yang udah dewasa. Ayo, rangkap semua. Silakan Pak Imam. Buat saya sih sebenarnya jangan pernah masukkan si anak dalam satu kotak dan berpikiran bahwa dia akan menjadi kotak di dalamnya. Tapi berpikirlah bahwa pada saat dia masuk kotak, maka berpikirlah bahwa dia akan menjadi kotak yang kotak, tapi biarkanlah dia menjadi bulat, oval, kubus dan sebagainya. Jadi kayak biarkan mereka berjalan dengan cara dan bagaimana. Yang penting adalah terima, ya kan, terima, pahami, dan satu lagi empati. Itu begini. Terima, pahami, berempati. Tak tambah satu Pak ya. Berikan kesempatan. Ya, betul. Ketika semua sudah dilakukan dengan rasa, dengan hati, nextnya adalah give a chance. Dan apapun yang Anda lakukan buat anak-anak ini di masa depan tidak akan pernah sia-sia. Wow, luar biasa diskusinya, sejam tapi padat berisi. Seneng kita kalau bisa ngobrol seperti ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah datang dan juga melihat secara langsung. Saya berharap bahwa pembicaraan kita meskipun singkat dapat menginspirasi Anda semua. Mulai bulan Desember ini Swaka Bali juga akan memiliki banyak proyek. Silakan cek di IG Swaka Bali dan juga IG Yusen Indonesia. Jangan lupa follow Pak Imam juga di Imam Rumah Pipit dan juga Guru Seneng Sinau. Banyak sekali program-program bagus, program-program baik, dan saya percaya bahwa semua yang kita lakukan ini juga akan berdampak buat seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang inklusif. Jadi terima kasih sekali Pak Imam sudah hadir dan menemani saya ngobrol 1 jam ini. Ya, nanti kita ketemu lagi Pak Imam, jangan lupa, pasti saya jadwalkan lagi. Saya juga tunggu teman-teman yang lain yang ingin berkolaborasi dengan Yusen Indonesia. Mari kita berdiskusi, mari kita juga membuat satu hal-hal yang luar biasa bersama-sama. Oke, salam kasih dan salam semangat selalu gitu ya. Jangan lupa untuk tetap percaya bahwa kita ada di era yang baik dan bisa membawa anak-anak kita menuju ke merdeka belajar. Iya, nanti kapan main Bali ya? Main ke Swaka. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye semuanya. Thank you.